Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ulil Absar dengan NIM 2211524, jurusan Informatika 11, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta. Di dalam video kali ini saya membuat tugas komunikasi data dengan materinya yaitu input button. Di sini saya menggunakan chip Atmega 32. Lalu tentu saja ada button sebagai syarat utama atas tugas ini. Kemudian ada 3 buah LED dengan warna berbeda. Lalu ada LCD ukuran 16x2. Untuk button, kita pada port A yang nomor 0 sampai nomor 2 ini kita akan jadikan sebagai input, yang mana outputnya nanti akan dihasilkan oleh LED yang dengan 3 warna yang berbeda. Kemudian juga adanya tulisan dari LCD yang akan dihasilkan oleh LCD ini. Oke. Jadi programnya akan seperti ini. Misalnya saya menekan button yang paling atas, maka akan muncul tulisan lampu menyala warna biru. Lalu di sini lampu warna biru akan menyala. Kita naikkan. Kemudian kita tekan yang di tengah, maka lampu hijau akan menyala dan LCD akan menampilkan tulisan sesuai dengan warna LED-nya. Begitu pula ketika menekan tombol yang paling bawah, LED yang menyala warna merah dan di LCD akan muncul tulisan yang menyala adalah warna merah. Oke. Kita lanjut ke code program ini. Untuk code program itu sendiri, kita menggunakan code AVR seperti biasa untuk menulis code-nya. Di sini kita atur clock frekuensinya menjadi 12 juta MHz. Terus di sini kita menggunakan dua library, yaitu library Atmega 32 dan ALCD. Atmega 32 sebagai sebagai chipnya, library chip dari yang kita gunakan yaitu Atmega 32. Lalu ALCD ini kita gunakan sebagai pengaturan LCD karena untuk pengaturan alfabetik numerik dari LCD ini. Kemudian di sini untuk portnya itu port A seperti yang sudah saya bilang tadi digunakan sebagai input untuk buttonnya. Di sini port A yang ke 0 ini akan menghasilkan kita menggunakan sebagai input. Di sini kita ubah state-nya dari yang awalnya itu T atau trigger, kita ubah menjadi pull up. Ini kita pakai untuk port yang kita hubungkan ke button, sehingga nanti nilai ketika portnya ditekan itu akan menjadi nilainya sama dengan 0. Terus port B nanti kita gunakan sebagai output, kita ubah sampai ke port B nomor 2, itu kita akan menjadikannya output. Lalu di port D kita memasang tadi LCD-nya. Di sini tidak tertulis karena kita mengaturnya itu di sini ya, ini alfabet numerik LCD initiation-nya. Di sini kita sesuaikan RS, RD, EN, D4
kita sesuaikan dengan tempat kita memasang tadi di port di nomor keberapa. Lalu di sini kita menggunakan LCD init 16, artinya ada 16 karakter per line-nya. Artinya kita memaksimumkan penggunaan karakter yang ada dalam LCD ini. Kemudian untuk program utamanya, di sini kita menggunakan algoritma percabangan atau if else. Di sini kita menggunakan 3 if, yaitu untuk ketika pin A menyala, ketika pin A bernilai pin A yang nomor 0 bernilai 0, atau bisa kita definisikan sebagai ketika pin A yang bernilai, ketika button yang terhubung ke pin A ini ditekan, maka port B yang nomor 0 akan menyala, atau LED yang dihubungkan ke port B0 akan menyala, dan akan muncul tulisan di LCD, yang mana LCD Gotox ini seperti praktikum sebelumnya sudah dijelaskan, ini adalah tempat keluarnya tulisan, koordinat keluarnya tulisan. Jadi ini bernilai X, ini bernilai Y, seperti koordinat Cartesius. Ini kita tulis lampu menyala dan lampu warna biru. Begitu juga untuk button yang terhubung ke port A. Ini ke port A nomor 1, dia akan, apabila dia ditekan, maka dia akan menghasilkan pin B nya itu port B yang di nomor 1 dia akan menyala, sama akan menghasilkan, kita akan mengoutputkan tulisan pada LCD nya berupa lampu menyala dan warnanya. Begitu pula untuk button yang terhubung ke port 2 ke port A nomor 2, kita akan menampilkannya lampu yang terhubung ke port B nomor 2 akan menyala dan menampilkan LCD, dia menyala dan merah. Lalu di sini untuk else-nya, atau ketika semua kondisi tidak terjadi, maka kita akan mengosongkan untuk LCD-nya sehingga tidak bernilai apa-apa. Jadi ketika setelah perulangannya itu dimasukkan angka kita menekan button, maka nanti dia akan langsung terisi, dan ini tidak akan terbaca lagi. Tapi ketika sudah melepas tombol, berarti else ini akan digunakan, sehingga nanti dia akan jadi else ini yang nantinya akan dipakai, sehingga DLC tidak menghasilkan nilai apapun. Lalu untuk port B ini juga lalu kita inisiasikan port B ini, kita jadikan mati semua atau nolkan semuanya. Ini berarti misalnya kita menekan button yang untuk warna merah, untuk LED warna merah, misalnya kita menekan itu, nanti ketika kita melepas buttonnya, nilai dari LED-nya itu di port B itu masih tersimpan dan akan diputar di well sekali lagi. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, yang mana kita menginginkan ketika buttonnya dilepas, otomatis LED-nya mati, maka kita menginisiasi bahwa port B-nya itu bernilai 0 ketika di akhirnya. Oke. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.